Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sekarang berada di bulan yang penuh berkah, bulan Ramadan. Awwaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itkum minan nar. Oleh sebab itu, para pemirsa, mari Ramadan ini kita manfaatkan dengan semaksimal mungkin. Kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, menuju manusia-manusia muttaqin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni ithmun. Wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu, berhati-hatilah kamu semua dengan prasangka. Inna ba'dadh-dhonni ithmun, sesungguhnya sebagian dari dhon atau prasangka itu adalah dosa. Oleh sebab itu, di dalam bulan suci Ramadan ini, kita sebagai umat Islam harus menjauhkan diri kita dari prasangka, karena orientasi prasangka itu adalah buruk bagi kehidupan kita semua. Prasangka akan menimbulkan negatif thinking. Oleh sebab itu harus kita jauhkan. Ada sebuah riwayat di zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah selesai sholat berjamaah, kemudian beliau duduk-duduk di majelis dengan para sahabat. Di tengah-tengah beliau bersama dengan sahabat, lewatlah seseorang. Kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat dan menunjuk kepada orang yang lewat itu. Beliau mengatakan, itu adalah ahli surga. Orang itu yang lewat tadi adalah ahli surga. Para sahabat heran. Dan kemudian besoknya Rasulullah juga mengulangi ucapan itu. Orang yang sama besoknya lewat lagi. Kemudian Rasulullah mengatakan juga, wahai sahabat, dia adalah ahli surga. Hari berikutnya, hari ketiga, Rasulullah juga mengatakan hal yang sama terhadap orang yang lewat itu. Kemudian para sahabat penasaran, heran, kenapa orang yang seperti itu, yang dilihat dari perangainya, dilihat dari penampilannya biasa-biasa saja, akan tetapi Rasulullah kok mengatakan seperti itu. Kemudian ada salah satu sahabat yang minta izin kepada Rasulullah
untuk bisa tinggal di rumah orang tersebut. Ketika orang ini pulang, salah satu sahabat menguntit dari belakang dan kemudian minta izin kepada seorang itu untuk tinggal beberapa hari di rumahnya. Apa yang terjadi? Ketika sahabat ini matur kepada orang tersebut, mengatakan bahwa kalau dia kepingin untuk tinggal di rumahnya untuk beberapa hari, orang tersebut mempersilahkan tanpa ditanya, tanpa basa-basi, silahkan Anda tinggal di rumah saya. Kemudian orang ini mengamati apa yang dilakukan oleh orang ini sehingga Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini mengatakan bahwa dia adalah ahli surga. Satu hari diamati mulai pagi sampai dia tidur, sampai dia melakukan ibadah sholat dan lain sebagainya, kelihatannya biasa-biasa saja, tidak ada yang istimewa. Kemudian hari kedua begitu pula yang dilihat oleh sahabat ini. Hari ketiga juga seperti apa yang dilihat di hari pertama, hari kedua. Tidak ada yang istimewa dari orang ini. Tapi kenapa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa dia adalah ahli surga? Setelah dirasa cukup, sahabat ini kemudian minta izin untuk pulang. Minta izin untuk pulang. Sebelum pulang, dia bertanya kepada orang tersebut, "Wahai Fulan, apa amalan Anda? Kok Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa Anda adalah ahli surga?" Dijawab oleh orang ini, "Saya tidak punya amalan yang istimewa. Saya tidak punya amalan yang spektakuler." Oleh sebab itu, dengan jawaban ini kemudian sahabat ini kembali. Dan ketika kembali, sebelum meninggalkan rumahnya, sebelum dia keluar dari rumah tersebut, kemudian dipanggil orang ini. "Ya Ahmad, ta'al, kesinilah Ahmad. Ada satu yang belum saya ceritakan, bahwa saya selama ini mulai dari kecil sampai dengan setua ini, saya tidak punya prasangka yang jelek kepada orang lain. Saya tidak punya suudon kepada orang lain. Saya menganggap bahwa semua orang ini adalah bagus, semua orang adalah baik. Jadi husnudon saya kepada orang inilah yang mungkin Rasulullah mengatakan seperti itu." Jadi para hadirin, para pemirsa yang baik, yang budiman, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini bulan Ramadan, ini adalah kesempatan kita untuk menata diri kita, memulai dari kita, starting point kita di bulan Ramadan ini untuk memperbaiki hati kita. Jangan sampai kita punya perasaan, punya prasangka yang buruk kepada orang lain. Karena orang yang kita lihat mungkin tidak seperti kenyataan yang terjadi di sekitar kita. Kita harus menjaga bagaimana kalau kita ini bicara supaya orang lain tidak sakit hati. Kita harus menjaga lisan kita, karena lisan inilah yang kemudian bisa menjadi pemicu
kita bisa bersuudon kepada orang lain. Dan keselamatan kita ini juga tergantung kepada lisan kita. Salamatul insan fi khifdil lisan. Jadi selamatnya kita, selamatnya manusia ini hanya dari lisannya. Ketika lisannya ini bagus, insya Allah pikirannya, hatinya juga bagus dan tidak gampang bersuudon kepada orang lain. Itulah yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa firridha wal inayah, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.